Oke, saya mau langsung lanjut ke Bu Santi dulu. Bu Santi, sekali lagi kita paham betul bagaimana perasaan dari Bu Santi karena sebagai orang tua pasti akan mengoptimalkan yang terbaik untuk kesembuhan anaknya Bu Santi. Tapi yang ingin kita tahu Bu, treatment yang selama ini sudah dijalani oleh Pika itu apa saja ya Bu ya? Ibu, saya baru nge-zoom sama TV One ini, sebentar ya. Oke, oke. Bu Santi? Halo Bu Santi. Halo. Halo? Oke. Bisa mendengar suara kami Bu? Sebentar. Oke, Halo ya. sembari Bu Santi. Oke, sudah bisa mendengar suara kami Bu? Sudah, sudah. Oke, perlu saya ulang pertanyaan lagi atau sudah jelas tadi Bu? Mas Janet. Halo, Bu Santi? Iya. Oke, Ya, kita nampaknya coba perbaiki ya komunikasi dengan Ibu Santi, tampaknya ada gangguan. Tapi sudah bergabung bersama kami juga ada Wakil Ketua MPR, Pak Arsul Sani yang akan berdiskusi pagi hari ini juga. Selamat pagi Pak Arsul. Selamat pagi. Halo Pak Arsul Sani. Oke, nampaknya masih terkendala komunikasi dengan Pak Arsul Sani ya. Kita coba dulu ke Bu Santi. Bu Santi, sudah bisa mendengar suara kami? Halo. Bisa, bisa. Oke, silakan Bu. Perlu saya ulang pertanyaan lagi atau sudah jelas Iya, tadi pertanyaannya Bu? Minta tolong diulang, Mbak. Oke, siap. Tadi begini Bu, saya mengatakan bahwa kita paham betul bagaimana perasaan Bu Santi sebagai seorang orang tua lah ya, pasti mengoptimalkan yang terbaik untuk kesembuhan anaknya Bu. Tapi sejauh ini treatment yang sudah dijalani oleh Pika itu apa saja sih Bu? Jadi begini, ketika saya tahun 2015-an itu Wika mulai sakit, saya langsung menuju dokter saraf anak di Bali dengan dengan dokter Suwarbe. Beliau dokter saraf anak di Denpasar. Karena waktu itu kejang Pika. Jadi kita langsung menuju ke beliau. Kemudian CT scan, EEG, dan divonis epilepsi. Waktu itu mulai konsumsi obat kejang, dipaken kalau nggak salah mulai waktu itu. Awal sama perhatian puyer gitu, saya lupa juga isinya. Nah setelah itu dari tahun 2015-an itu dia udah mulai konsumsi obat kejang sampai sekarang. Dan di Jogja pun saya juga udah pernah ke Sarjito, konsultasi. Pika menjadi pasien Profesor Herini. Beliau juga spesialis saraf anak di Sarjito. Kemudian Dr. Agung juga spesialis saraf anak di Sarjito juga, di JIH juga beliau. Kemudian untuk kontrol bulanan, setiap bulan saya memang kontrol rutin ke dokter anak di Rumah Sakit Islam PDHI Yogyakarta. Serta kontrol bulanan ke dokter rehab medik juga untuk terapi di rumah sakit. Jadi Pika memang sudah melakukan beberapa kali konsultasi juga dengan dokter, sampai sekarang pun masih dalam pengawasan dokter. Jadi setiap bulan juga kita rutin terapi di rumah sakit, itu yang menggunakan BPJS. Gitu. Jadi saya pun juga melakukan akupuntur, itu pun juga dengan dokter akupuntur, Mbak. Oke, jadi ada berbagai macam treatment yang dilakukan Iya. atau dijalani oleh Pika ya Bu ya. Tapi kalau sepengetahuan Bu Santi, perkembangannya bagaimana sih Bu selama menjalani treatment atau perawatan itu Bu? Ada perkembangan, saya nggak bilang nggak ada perkembangan ya. Tapi kan kalau ada alternatif lain yang bisa membuat perkembangannya lebih bagus, itu kan apa salahnya dicoba gitu loh Mbak. Karena Ya, kami paham. beberapa obat kejang itu Pika juga alergi loh Mbak. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Santi, sudah ada beberapa treatment secara medis yang dilakukan oleh Pika. Ya. Sebelum ke Dokter Koko, saya mau nyapa dulu Pak Arsul Sani. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sehat selalu, Mas. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Pak Arsul, gini langsung aja nih Pak gitu. Bagaimana kalau misalnya dari Komisi 3 dari anggota DPR RI ini menanggapi bahwa ada permintaan soal legalisasi ganja medis ini? Ya, pertama saya harus terangkan lebih dulu bahwa saat ini memang DPR mau memulai pembahasan
perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, RUU perubahannya ini merupakan RUU inisiatif pemerintah, ya. Jadi posisi kami adalah posisi yang tentu sangat bergantung juga pada materi RUU yang diajukan oleh pemerintah. Nah, ketika ada sesuatu seperti misalnya aspirasi masyarakat tertentu yang menghendaki ada dalam tanda kutip lah ya, legalisasi ganja untuk pengobatan ya tentu nanti kami harus dengarkan, tentu ini juga harus dikaji. Ini bukan masalah politik, jadi kami juga nanti harus mendengarkan dari para ahli kesehatan, farmakolog tentang kemungkinan-kemungkinan ini, ya. Yang jelas sebagai sebuah aspirasi, ya DPR, kami di Komisi 3 harus mendengarkan, ya. Tetapi posisinya adalah bahwa di dalam RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu soal ini tidak termasuk yang diintroduksi yang akan dibahas ya, tetapi bukan tidak mungkin kemudian tidak bisa dimasukkan, bisa saja sebagai aspirasi masyarakat. Karena nanti kami di dalam pembahasan juga akan melakukan RDPU dan itu sudah mulai kami lakukan. Kami Komisi 3 misalnya 2 minggu yang lalu itu berkunjung ke Aceh, bertemu dengan para ahli dari Universitas Syah Kuala. Nah, ini adalah bagian dari mendengarkan aspirasi masyarakat. Tetapi posisi yang firm adalah kami tidak akan mengakomodasi, menglegalisasi ganja untuk kesenangan. Cannabis for leisure seperti yang ada di Thailand. Itu tidak. Hanya untuk ganja, untuk keperluan pengobatan, yang posisinya pada saat ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu dilarang, ya, karena di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 itu, meskipun dibuka kemungkinan narkotika untuk pelayanan kesehatan, tetapi di pasal 8 ayat 1, itu dikunci bahwa narkotika golongan 1 itu tidak diperkenankan untuk pelayanan kesehatan. Meski sekali lagi saya juga ingin menyampaikan bahwa kita ini saat ini juga meskipun narkotika golongan 1 itu secara undang-undang dilarang, faktualnya kan juga ada morfin dipergunakan untuk pengobatan lah, minimal untuk analgesik lah ya, untuk keperluan meringankan penderitaan rasa sakit ya. Jadi saya kira sebagai sebuah aspirasi masyarakat ini harus kita dalami, kita kaji, dan kami tentu di DPR perlu mendengarkan dari masukan ya, baik dari masyarakat itu sendiri maupun ya dari tentu para ahli, dokter, farmakolog, dan lain sebagainya lah. Itu Mas. Oke. Ya, oke. Pak Arsul begini, meskipun tadi kan diintroduksi bahwa RUU soal perubahan narkotika ini diintroduksi oleh pemerintah dan salah satunya ganja medis, kalau saya tadi tidak salah mendengar dari Pak Arsul, adalah ini kan tidak diintroduksi di RUU itu. Nah, tapi dengan adanya permintaan dari Ibu Santi, kemudian kita ingat 2017 ada kasus Fidelis begitu. Nah, apakah ini sudah menjadi sebuah kesahan untuk ya akhirnya diambil oleh DPR bahwa ini sangat bisa untuk didiskusikan dalam rancangan undang-undang perubahan nanti, Pak? Ya, yang jelas kami tidak langsung menutup pintu terhadap aspirasi masyarakat itu. Maka tadi saya sebutkan, dalam rangka persiapan pembahasan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 ini, kami berkunjung ke Aceh. Ya, itu kan ada profesor siapa itu peneliti yang ada di sana. Tim Komisi 3 sudah berkunjung ke sana juga dan mendapatkan tentu hasil-hasil penelitian mereka. Tetapi kan kami perlu mendengarkan yang lebih banyak lagi juga ya. Jadi semakin banyak elemen masyarakat sipil yang memberikan masukan kepada DPR ya tentang perlunya sekali lagi hanya terbatas ya ganja untuk pengobatan ya,
dan ini juga harus diatur secara ketat, ya, maka itu bisa menjadi hal yang terbuka untuk kita bahas, untuk kita diskusikan. Tapi sekali lagi tidak jawabannya untuk ganja, untuk kesenangan. Cannabis polyester itu saya kira tidak akan kami bahas, tidak akan kami diskusikan. Oke, jadi akan dikaji oleh pihak DPR RI ya berkaitan dengan ganja medis ini. Nanti setelah jeda, kita nanti akan mendengarkan dan saya akan kasih kesempatan Bu Santi untuk berbincang langsung bersama dengan Pak Arsul Sani ya. Tapi kita jeda dulu sejenak. Apakah Kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda? Tetap bersama kami.